Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya, Abdul Arif. Sebagaimana saya janjikan di video terdahulu, saya ingin membuat video yang isinya adalah kisah perjalanan saya sampai ke Amerika. Bagi teman-teman yang belum menyimak video saya sebelumnya, perkenalkan, saya Abdul Arif, warga kelahiran Kendal, berdomisili di Wonosobo, tercatat sebagai warga Wonosobo hari ini. Saat ini kami sedang mengembara di Amerika Serikat dengan beberapa tujuan. Tujuan pertama adalah untuk melunasi beberapa tanggungan atau tepatnya hutang kami terkait dengan biaya-biaya politik yang dulu pernah kami aktivitas politik dulu saat ada di Indonesia. Itu tujuan pertama, dan tujuan kedua adalah berupaya untuk bisa melanjutkan studi, melanjutkan sekolah di Amerika. Harapan saya dua tujuan ini bisa tercapai. Kalaupun salah satu dari keduanya tercapai, itu sudah syukur alhamdulillah. Oke teman-teman sekalian, tidak terasa saya sudah 1 tahun 7 bulan ya ada di Amerika Serikat dengan segala suka dan dukanya. Pada video episode pertama sudah saya jelaskan kenapa saya sampai ke sini, tetapi secara garis besar. Nah, karena video ini mungkin nanti akan terdiri dari banyak episode, sehingga saya tidak akan buru-buru untuk menjelaskan atau menyampaikan poin-poinnya, tetapi akan slow, akan secara santai tapi runut agar teman-teman sekalian bisa memahami isinya. Tujuan saya membuat video ini tidak lain adalah untuk berbagi informasi, berbagi pengalaman. Syukur-syukur ada manfaat yang bisa diambil oleh pemirsa sekalian. Baik teman-teman sekalian, sebelum saya panjang lebar bercerita, saya ingin menyampaikan sekurang-kurangnya ada beberapa prinsip dasar yang menjadi pegangan hidup saya, sehingga itu mewarnai perjalanan saya berikutnya. Ini penting saya sampaikan agar teman-teman nanti akan lebih mudah untuk bisa memahami perjalanan saya dari awal hingga akhir. Yang pertama, prinsip yang selalu saya pegang dalam hidup adalah optimistis. Saya tidak pernah pesimis memandang hidup. Saya selalu optimis. Dalam arti saya sangat yakin bahwa apa yang kita rencanakan, apa yang kita cita-citakan, sepanjang itu bagus, sepanjang itu benar menurut ajaran agama, norma, dan lain-lain, insya Allah saya yakin akan bisa mencapainya. Nah, ini adalah sikap hidup yang optimistik. Mengapa demikian? Karena memang saya dididik sejak kecil untuk bersikap optimistik. Yang pertama, yakin, percaya diri, percaya dengan kemampuan sendiri, tidak pesimis atau rendah diri, tidak inferior, tapi juga tidak sombong, tidak merasa diri kita lebih hebat dari orang lain. Cukup optimis saja, tidak perlu sombong. Yang pertama. Yang kedua, totalitas. Saya orangnya totalitas. Dalam mengerjakan sesuatu, saya berikan 100%. Tidak 90%, tidak 50%, apalagi hanya 10%, tapi 100%. Dalam mengerjakan sesuatu yang penting menurut saya kerjakan 100%. Itu yang saya lakukan saat saya belajar di pondok pesantren. Itu juga yang saya lakukan pada saat saya aktif di kegiatan mahasiswa di Pergerakan 98. Itu yang saya lakukan saat saya menjadi jurnalis
di sebuah koran. Itu yang saya lakukan pada saat saya aktif di beberapa organisasi kemasyarakatan. Itu yang saya pegang saat saya aktif di politik. Mulai tingkat kecamatan, tingkat kabupaten, sampai tingkat provinsi. Itu juga yang saya pegang pada saat saya melakukan apapun. Jadi saya total mengerjakannya, tidak setengah-setengah. Itu nanti yang menjelaskan mengapa kemudian hari ini saya menanggung sekian pinjaman. Itu karena saya saat melakoni kontestasi politik di Indonesia pada kurun 2014, 2015, 2020 itu totalitas. Dengan segenap tenaga yang saya punyai, dengan segenap harta yang saya miliki, saya curahkan segalanya untuk memenuhi prinsip totalitas itu. Itu yang kedua. Yang pertama optimistis, yang kedua totalitas. Yang ketiga saya memegang prinsip bahwa jangan takut gagal, ambil resiko, berani mengambil resiko. Ya, resiko itu adalah sesuatu yang ada pada setiap keputusan yang kita ambil. Saat kita kecil mengambil resiko, maka ya kecil pula yang akan kita dapat. Saat kita berani mengambil resiko yang besar, ya hal besar pula yang akan kita dapat. Jadi sikap optimis, totalitas itu juga harus dibarengi dengan keberanian mengambil resiko. Demikian. Jadi pada saat kita optimis total tapi tidak menjadi risk taker, ya, tidak berani mengambil resiko, ya, itu juga akan berpengaruh pada capaian yang akan kita dapat. Kemudian yang keempat, prinsip yang melatar belakangi melandasi kegiatan saya atau aktivitas hidup saya adalah keyakinan bahwa Tuhan akan selalu menolong. Saya yakin Tuhan itu akan menolong saya. Jadi pada saat kita sudah optimis, mengerjakan segala sesuatu dengan baik, total, kemudian mengambil risiko yang cukup, maka seumpama itu berhasil, alhamdulillah. Tapi seumpama gagal, Tuhan pasti akan menolong. Nah, dari 4 hal inilah, maka saya menjalani hari demi hari, ya, tidak selalu berhasil, ada kalanya berhasil, ada kalanya gagal, tetapi itulah yang kemudian membentuk saya menjadi pribadi seperti ini dan menuntun saya pada jalan sehingga sampai di perjalanan saya hari ini. Itu teman-teman sekalian, sebagai pengantar sehingga nanti akan memudahkan memudahkan teman-teman memahami cerita saya. Itu 4 pilar yang selama ini menjadi pegangan saya. Kemudian satu hal lagi, bahwa saya dari intisari, kristalisasi dari 4 itu, saya kadang mengambil keputusan-keputusan drastis. Kalau bahasa orang Jawa itu nekat. Tetapi kenekatan-kenekatan itu yang kemudian banyak membawa manfaat untuk saya. Contoh, ya, saat saya menamatkan SMA atau aliyah saya di Madrasah Negeri Kendal, ya, tahun 94. Orang tua saya sudah mengatakan, ya Bapak hanya bisa membantu kamu sampai lulus SMA. Karena kemampuan ekonomi Bapak terbatas. Ayah saya seorang sopir, waktu itu penghasilannya ya kira-kira 200 sampai 250 ribu satu bulan. Saya sudah bersyukur, sudah bisa mengenyam pendidikan dari SD sampai SMA atau sampai aliyah. Tetapi sejak kecil saya sudah punya harapan bahwa sekolah sampai SMA itu tidak cukup. Saya harus bisa sampai selesai. Syukur S1, syukur S2, syukur S3. Karena pendidikan
adalah alat mobilisasi sosial yang paling baik, paling efektif. Pada saat kita bukan anak orang kaya, pada saat kita bukan anak dari tokoh besar, bukan dari keluarga besar, maka untuk memperbaiki taraf hidup kita, cara yang paling baik adalah melalui pendidikan. Karena dengan pendidikan yang baik itu kita punya peluang, kita punya lebih banyak peluang untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Itu keyakinan saya. Dan tekad itu sudah sangat kuat. Maka saat orang tua saya mengatakan Bapak hanya mampu nyekolahkan kamu sampai SMA, itu saya terima. Ya, saya sudah bersyukur ya, alhamdulillah sudah. Nggih Pak, saya bilang gitu. Lalu selama 1 tahun itu saya bekerja. Jadi lulus SMA, saya belum punya bayangan untuk melanjutkan kuliah. Akhirnya saya bekerja di sebuah perusahaan asuransi waktu itu. Saya bekerja selama 1 tahun sampai kemudian saat karir saya sudah menanjak, saya menjelang diangkat menjadi kepala cabang waktu itu. Teman saya datang ke rumah dan bilang untuk pamitan. Sahabat saya pamit akan pergi ke Wonosobo untuk mondok dan kuliah. Tanpa pikir panjang, saya bilang sama teman saya, aku ikut. Itu tanpa perencanaan, tanpa hitung-hitungan rasional apapun. Aku ikut. Kemudian saya matur sama bapak saya, Pak, ini teman saya mau ke Wonosobo badhe kuliah dan mondok, kula badhe nderek, saya mau ikut. Nah, hebatnya ayahku tidak kemudian dia mencegah. Oh, ini kamu sudah bekerja, sudah dapat penghasilan, kenapa harus pergi meninggalkan pekerjaan? Ini tidak. Bapak bilang, ya wis, awakmu mantep, ya bismillah. Ya sudah, kalau kamu mantap, silahkan. Bapak hanya bisa mendoakan. Hari itu juga saya berkemas-kemas, saya pamit kepada bos saya di pekerjaan. Oh, saya digondeli, bos saya datang ke rumah ngerayu sama bapak saya. Wah, ini Arif ini karirnya sudah bagus di perusahaan, gajinya sudah bagus, kenapa pergi gitu. Ya, tapi niat saya sudah bulat, tekad saya sudah bulat. Saya langsung pergi ke mana? Ke Wonosobo. Waktu itu bapak bilang, Bapak mung saguh nyangoni awakmu 40.000 sebulan. Bapak hanya sanggup ngirim uang ke kamu 40.000. 40.000 itu tahun itu ya tidak cukup untuk hidup di perantauan dan apalagi untuk kuliah, untuk mondok juga tidak cukup. Rata-rata temanku waktu itu dikasih wesel atau sangu ya sekitar 70 sampai 100.000 lah satu bulan. Tapi itu tidak jadi pikiran. Karena apa? Saya yakin Tuhan pasti menolong gitu loh. Pasti akan ada jalan gitu. Akhirnya saya pergi, saya tinggalkan itu pekerjaan saya, kemudian saya hijrah ke Wonosobo itu. Dan alhamdulillah di Wonosobo saya bisa belajar dengan baik, saya bisa kuliah, saya bisa ikut organisasi, bahkan saya memimpin sebuah organisasi pergerakan di sana. Itu semua tidak akan terjadi kalau saya tidak nekat pergi dari kampung halaman saya ke Wonosobo. Meskipun tidak mudah. Untuk bisa hidup sehari-hari perjuangannya tidak mudah, sangat tidak mudah. Saya harus berhemat, sangat hemat. Kalau teman-teman makan sehari 3 kali, saya makan sehari 2 kali. Itu pun saya paruh, saya bagi 2 dengan teman saya. Itu. Wah, pokoknya perjuangannya tidak ringan. Kemudian saya juga harus bekerja, membuat kue, saya edarkan ke warung-warung. Teman-teman pagi-pagi masih pada tidur atau habis ngaji mereka jalan-jalan, karena kita kan subuh ngaji terus jalan-jalan. Saya habis
ngaji subuh itu kita kemas-kemas barang dagangan lalu kita titip-titipkan di warung. Nah, itu yang saya kerjakan. Kemudian habis itu baru kuliah atau baru ngurus organisasi, sore hari belanja ke pasar, terus demikian dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi toh meskipun saya harus seperti itu, saya bisa memimpin organisasi saya sampai selesai. Dan saya bisa menamatkan S1 saya meskipun harus berpindah-pindah perguruan tinggi, toh selesai juga. Artinya sikap nekat itu ternyata berbuah. Sikap nekat serupa yang kemudian saya saya lakukan pada saat saya ingin menikah. Saya ini hampir bisa dikatakan tidak pernah pacaran sebelumnya lah. Hampir bisa dikatakan demikian lah. Lalu ketemu sama seseorang yang saya sudah yakin, saya kenal 1 bulan langsung saya lamar gitu. Saya ngomong sama kedua orang tuanya, saya lamar. Dan saya ngomong sama bapak saya setuju. Akhirnya sudah 1 bulan kenal, kemudian kita penjajakan, saya langsung ke rumah orang tuanya, 3 bulan kemudian ijab kabul. Udah. Itu pada posisi saya tidak punya pekerjaan. Saya belum punya pekerjaan. Saya baru selesai dari kepengurusan saya di sebuah organisasi pergerakan mahasiswa. Saya S1 belum selesai waktu itu, belum ada pekerjaan. Tetapi saya sudah menganggap bahwa ini nikah ini wajib. Kalau saya nggak nikah, ya saya akan dapat banyak dosa karena dekat dengan perempuan tanpa ada ikatan apapun. Nah, itu akhirnya saya nekat menikah. Tapi alhamdulillah rumah tangga saya berjalan. Ini sudah berapa ya? Saya menikah tahun 99, sekarang tahun 2003, sudah 24 tahun. Alhamdulillah rumah tangga saya lancar gitu. Saya dikaruniai 4 anak, 1 laki-laki, 3 perempuan. Andai waktu itu saya tidak nekat melamar, mungkin saya tidak akan punya cerita seperti ini. Itu. Kemudian kenekatan yang selanjutnya, pada saat itu saya pernah nekat datang ke sebuah penerbitan koran. Saya belum pernah bekerja sebagai jurnalis sebelumnya. Saya hanya aktif di organisasi pers kampus ya. Pers kampus, saya jadi redaktur wartawan, kemudian redaktur pers kampus. Tapi karena saya waktu itu yakin saya bisa jadi wartawan yang baik, saya datang ke sebuah penerbitan. Saya temui pimpinannya. Saya bilang, saya mau bekerja. Dan kemudian setelah obrolan-obrolan yang pendek, pimpinan ini enggak tahu kenapa, mungkin terkesan atau mungkin kaget dengan kenekatan saya. Ya udah, kalau kamu serius bekerja, Senin kerja, kamu training dulu. Nanti kalau kamu bagus lanjut, kalau tidak bagus out gitu. Ya udah, saya gunakan kesempatan itu. Hari Senin saya bekerja sebagai kontributor di Wonosobo, dan alhamdulillah kinerja saya dinilai baik dan saya bisa jadi wartawan sampai tahun 2003. Itu kenekatan selanjutnya. Kenekatan yang lain adalah saat saya masuk ke partai politik ya, tahun 2003, kemudian dipasrahi beberapa pekerjaan politik. Pada tahun itu juga saya mendapat peluang untuk maju di calon anggota legislatif untuk pemilu tahun 2004. Ini juga kenekatan yang lain. Kenapa? Saya nggak punya apa-apa. Rumah belum punya. Waktu itu anak saya 1 ya. Kemudian tinggal juga masih nunut di rumah mertua atau ngontrak ya, waktu itu ngontrak atau tinggal di rumah saya lupa ya. Yang jelas belum punya rumah sendiri. Penghasilan juga pas-pasan. Harta yang saya miliki yang kemudian saya daftarkan di KPUD waktu itu adalah sepeda motor Shogun, sebuah sepeda motor Shogun yang ngangsur ya, itu cicilan, itu bukan saya beli dengan cash tapi saya beli dengan mengangsur. Itu satu-satunya harta yang saya daftarkan
ke KPUD. Mengapa? Ya karena hanya itu. Saya tidak punya harta yang lain. Entoh dengan kenekatan saya itu, saya terpilih menjadi anggota DPRD tahun 2004. Meskipun waktu itu nomor urut, ya masih nomor urut, sistemnya proporsional tertutup, tapi sudah memungkinkan pemilih untuk memilih caleg, ya meskipun tidak pure suara terbanyak itu yang jadi. Tapi alhamdulillah saat itu meskipun saya nomor urut 2, saya mendapat jumlah pemilih terbanyak. Itu kenekatan berikutnya dan lain-lain. Nah, yang ingin saya katakan, kenekatan yang sama yang mendorong saya untuk pergi ke Amerika. Itu poinnya ada di sini. Kalau tadi itu pengantar, ini poin. Pada saat saya maju menjadi anggota, saya terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Wonosobo 2 periode, 2004, 2009, kemudian maju lagi 2009, 2014. Karir saya sebagai anggota biasa, kemudian ketua Komisi B, kemudian wakil ketua DPRD, dan pernah menjadi PLT atau YMT atau PJ ketua DPRD Wonosobo. Nah, pada saat saya nekat maju ke DPR RI tahun 2014, itu juga kenekatan saya lain. Saya berjuang lagi, totalitas lagi. Ternyata saya tidak terpilih di situ. Meskipun saya mendapat suara 88.000 lebih. Nah, mungkin sampai hari ini itu tercatat sebagai calon anggota DPR RI dengan suara terbanyak yang tidak terpilih tingkat nasional. Saya meyakini itu. Waktu itu di dapil saya maju dari Wonosobo, Magelang, Temanggung, Purworejo. Saya mengalahkan banyak nama-nama beken. Tentu teman-teman tahu Saifuddin Yuhri, Menteri Agama, itu mendapat 36.000. Kemudian ada Nusirwan, anggota DPR RI dari PDIP, itu mendapat sekitar 50 atau 60.000. Kemudian ada nama beken lain, Sujadi dari PDIP, itu hanya mendapat 72.000 atau 79.000, saya lupa ya. Kemudian ada nama yang sangat beken, siapa namanya? Dari PAN itu, politisi catur Sato Edi, itu mendapat 82.000. Saya mendapat 88.000 something, ya, sekitar lebih dari itu, hampir 90.000. Tetapi tidak terpilih karena jatah PKB hanya 1. Saya dari PKB, ya. Jatah PKB hanya 1, dan itu dimenangkan oleh senior saya yang mendapat 127.000 suara. Nah, pada saat saya gagal di pileg, kemudian saya maju kandidasi di Cabup calon bupati tahun 2015, tidak mendapat rekom partai, maju di kandidasi bupati 2020, tidak mendapat rekom partai. Dari situ kemudian saya kan mewarisi karena saya total itu tadi, semua harta saya belanjakan di sana, sebagian juga pinjaman dari teman-teman saya, maka pada titik itu saya harus mengembalikan. Nah, disitulah muncul atau istilahnya, disitulah kemudian mengemuka pondasi saya atau keyakinan saya yang keempat, bahwa Tuhan pasti akan menolong. Nah, saya bekerja di mengadu nasib di Jakarta, kemudian usaha ini usaha itu tidak berhasil. Akhirnya saya berkonsultasi dengan beberapa teman yang terlebih dahulu pergi ke Amerika, dan ada yang berhasil, ada yang gagal, dan lain-lain. Akhirnya saya memutuskan saya akan mencoba peruntungan untuk pergi ke Amerika. Nah, itu pun caranya tidak mudah. Saya apply visa yang di Kedutaan Besar Amerika. Yang pertama, saya ditolak. Kenapa alasan ditolak? Saya tidak tahu. Karena kedutaan itu tidak wajib untuk menyampaikan alasan penolakannya. Yang pasti saya ditolak. Apakah saya putus asa? Tidak. Pagi hari saya ditolak, sore hari saya mendaftar lagi. Saya ikut antrian wawancara lagi. Nah, waktu itu saya ditolak di bulan September. Sorenya saya langsung daftar lagi.
ke kedutaan dan saya mendapat kesempatan untuk wawancara berikutnya di bulan November. Dan alhamdulillah di kesempatan yang kedua ini saya berhasil lolos dan mendapatkan visa Amerika. Saya terbang ke Amerika pada tanggal 18 Desember 2021. Itu. Jadi saya kesini pun itu karena nekat gitu loh. Karena nekat. Seumpama waktu itu saya tidak nekat, ya saya tidak sampai ke sini. Gitu. Bayangkan, saya tidak pernah ke Amerika. Amerika kayak apa saya juga tidak tahu. Paling hanya baca di koran, lihat di YouTube. Tetapi kehidupannya seperti apa, bahasanya, kemudian lingkungannya, tidak ada saudara di sana, tidak ada, hanya ada kenalan, tetapi itu pun belum pernah ketemu orangnya. Itu bayangkan. Nah, kalau waktu itu saya tidak punya tekad yang kuat, tidak optimistis, kemudian tidak mempersiapkan secara total, kemudian tidak mengambil resiko, dan tidak yakin akan pertolongan Tuhan, ya mungkin saya tidak akan sampai di sini. Saya akan tetap di Wonosobo, kemudian mengalami hari-hari itu, bernegosiasi dengan teman-teman pemberi hutang, entah bagaimana caranya, mungkin sampai hari ini ya belum selesai. Nah itu. Nah alhamdulillah hari ini tanggungan-tanggungan saya itu sudah saya angsur dan tinggal separuh. Untuk teman-teman tahu bahwa saya bekerja di restoran hari ini. Penghasilan saya memang cukup besar, ya kisaran 90 sampai 100 juta lah. Tergantung kurs Amerika kan, dolar terhadap rupiah kan naik. Saya dapat 5.500 sampai 6.000 dolar per bulan, ya. Bersih segitu ya. Kalau kursnya naik di atas 15.500 ya itu lebih dari 100 juta. Tetapi kalau kursnya turun 14.400 ke bawah ya itu kurang dari 100 juta. Tapi kisarannya antara 90 sampai 100 juta rupiah. Nah, dari gaji itu 90% saya gunakan untuk mengangsur hutang-hutang saya setiap bulan. Ada beberapa nama yang saya transfer secara rutin setiap bulan. Dan alhamdulillah dari sekian miliar hutang saya itu hari ini kurang dari separuh. Dan saya jadwalkan tahun depan 2024 awal sudah lunas seluruhnya. Sehingga pada saat hutang-hutang saya sudah lunas itu, saya bisa fokus untuk mencapai target berikutnya, yakni sekolah di Amerika. Itu teman-teman sekalian, video kedua saya ini sudah 28 menit ya. Tidak perlu buru-buru saya jelaskan perjalanannya, nanti akan sampai di sana. Ini adalah video kedua untuk menjadi pondasi bagi cerita-cerita saya berikutnya. Dengan saya sampaikan paparan ini, kiranya nanti teman-teman akan lebih mudah memahami. Oh seperti itu kira-kira. Oh pergi ke Amerika seperti itu. Teman-teman sekalian, menurut saya kalau siapapun yang ingin pergi ke Amerika, yang perlu dipersiapkan ya nomor satu ya niat. Itu tekadnya harus betul-betul kuat. Yang kedua ya bahasa. Saya jangan ditiru. Saya memang artinya jangan ditiru itu kemampuan bahasa saya jangan ditiru. Meskipun saya itu sudah berusaha. Saya ikut kursus-kursus bahasa di Indonesia ya. Itu harusnya cukup untuk menjadi bekal ya. Saya kursus di Desa Bahasa 1 minggu, dilanjutkan ikut program yang 1 bulan di Desa Bahasa Borobudur ya, punya Mas Hani Sutresno. Halo Mas Hani, saya ikut kursus di sana. Kemudian pelajarannya saya selesaikan dengan baik. Kemudian saya juga ikut kursus IELTS di Yogyakarta yang diasuh oleh Mas Tito. Halo Mas Tito. Nah, Mas Tito ini sampai hari ini masih komunikasi dengan saya, dan saya sering berkonsultasi untuk masalah bahasa Inggris kepada dia, dan dia sangat welcome dan jasanya besar sekali untuk saya. Nah,
ini saya masih bahasa, saya sudah melakukan persiapan, tapi itu belum cukup ternyata. Sampai hari ini pun bahasa saya masih grotal-gradul. Jadi teman-teman sekalian yang ada minat untuk ke Amerika, persiapkanlah bahasa dengan sebaik-baiknya. Karena itu akan sangat besar manfaatnya di sini. Lalu bagaimana perjalanan saya? Kemudian lika-likunya, terbang dari mana, turun di mana, dijemput oleh siapa, kemudian pertama kali bekerja di mana, sebagai apa, bagaimana bisa melewati masa training, pindah berapa kali restoran, bagaimana suka dukanya, ketemu siapa saja, apakah selalu ketemu orang baik, apakah selalu ketemu juragan yang baik, bagaimana ceritanya bisa ikut program literasi for life di The William and Mary University, lalu bagaimana yang lain, kita akan simak di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.